selamat datang di Benis Channel. It's been a while gue nggak bikin any YouTube video. Cuman I wish that I confidently that this year gue bakal lebih kayak sering lagi upload konten di YouTube. Since gue juga suka yapping di depan kamera and then give some kind of like a life lesson yang I've been received and I try to share it to you guys. Karena siapa tahu kalian been through the same thing as me. Dan juga gue kayak in a journey where I finally reinvent myself gitu ya. Anyway, di video kali ini gue mau nge-share tentang kayak new program dari YouTube channel gue, which is called as Vague. Kalau misalnya kalian tahu bahasa artinya Vague itu tuh kayak blurry gitu kan, blurry. Dan ini tuh sebenarnya kayak di ideationnya tuh dari Vogue. Kalau Vogue kan Vogue magazine kalian pasti udah tahu. Kalau Vague itu tuh kayak presetannya lah ibaratnya gitu. Nah Vague ini tuh dimana program yang akan gue bawa di YouTube channel gue yang baru ini. Maksudnya di program baru ini tuh ada and life secrets basically. Jadi kayak while I'm doing my makeup dan gue juga sambil ngobrol sambil yapping sama kalian tentang life lesson yang gue receive di tahun ini atau apapun lesson yang gue ituin dan gue atau buku yang gue baca dari source dari buku yang gue baca dari manapun itu gue cultivate it dan gue share it ke kalian. Dan of course yang gue share ini tuh udah gue implementasiin, jadi it's not only like the theory tapi udah gue implementasikan. Everything yang gue share di YouTube channel gue itu emang gue sering implementasikan ke diri gue dan it works out dan gue share it to you gitu. Semoga kalian enjoy with this new program and bye. Gue bakal mulai videonya, gue bakal make upan sesuai my signature look. Ya, kalau misalkan kelihatan lebih kayak dark feminine gitu. So let's start from skincare routine. Gak skincare routine sih, cuman kayak preparation sebelum gue menggunakan make up. Ini gue pakai Neutrogena moisturizer. Bukan kayak kalian menggunakan moisturizer pada umumnya aja. Sebelumnya gue udah pakai Hato Mugi skin conditioner. Yang gue bakal insert foto aja di sini. Yaitu dia ya sempat viral juga di TikTok dan gue pakai itu dari gue zaman SMA sebelum viral karena emang bagus banget untuk kulit yang kering. Yang gue pelajari itu adalah di hidup ini tuh nggak ada yang sifatnya tuh kayak last forever gitu, kecuali diri kita sendiri gitu, karena ya diri kita tuh yang akan kita bawa nanti saat kita mati dan sebagainya macamnya. Tapi gak ada material things yang bakal remain with us untuk selamanya gitu. Jadi di situ tuh gue kayak meng-acknowledging bahwa kalau misalkan gue terlalu clinging onto material things atau external things, itu tuh cuman ngebuat kita tuh merasa sakit hati gitu di dalam hidup kita. Ya sesimpelnya adalah if we get to attach onto something material atau kayak external things, it will left us hurt aja eventually. Karena ya back again kayak ini cuman the nature of life aja, dimana gak ada hal yang kayak remain last forever. Everything has their own expired dates atau kayak everything has their own expired dates gitu. Jadi ya but that's life anyway juga. Dan di situ yang ngebuat gue tuh realize dimana gue tuh harus bisa detach sama material things. Anyway, ini gue pakai sunscreen dari Rose All Day. Yang pakai ini pore gue agak sedikit blurry juga karena gue nggak punya primer. Adalah concealer ini dari SK in the shade caramel. Gue bakal pakai di under eye sama area-area yang emang butuh di cover aja dan nggak too much juga karena gue tetap pengen nge-highlight di bagian mata bukan di bagian complexion gue. So anyway, oke. Lanjut lagi, terus akhirnya gue kayak come into realization kayak karena gue tuh banyak banget kecewa di hidup karena gue terlalu cling into external things lah istilahnya gitu. Kayak gue bisa define diri gue sukses atau gue bisa define diri gue happy dan lain itu tuh based on external validation. Dan gue juga ada kayak abandonment wounds yang bener-bener ada banget gitu di diri gue, yang kayak gue tuh setakut itu untuk ditinggalin orang, pertemanan, percintaan, apapun itu tuh. Dan itu yang ngebuat gue tuh realize kayak wow, itu tuh source-nya tuh adalah
fear of abandonment itu yang ngebuat gue tuh cling sama external things, yang ngebuat gue kayak bener-bener attach sama orang, dan apalagi di percintaan tuh gue tuh attach banget. Dan itu I learned my lesson a lot banget dari my past situationship. Dan di situ gue realize juga kayak oh ya gue nggak bisa ya ternyata untuk clinging ke external things. Gue bener-bener nggak bisa kayak ya dependent diri gue ke external things. Gue harus independent dengan diri gue, dan ya intinya bukan jadi codependency lah sama orang kayak gitu. Terus ditambah lagi juga tuh yang ngebuat gue realize lagi bahwa everything it's only temporarily itu adalah saat gue suffer from deep over perfectionism. Ya itu yang psikolog gue bilang kalau gue tuh katanya tuh terlalu perfectionist. Jadi dimana gue tuh kayak always seek for any external validation dari achievement dan lain sebagainya macam. Although gue nggak achieve banyak dan sebagainya macamnya, cuman ya gue selalu kayak seeking for, jujur ini kebanyakan lagi concealernya, gue bisa nggak pakai sebanyak ini. Anyway, gue blend semuanya ini pakai tangan aja, jadi gue nggak pakai beauty sponge gitu karena gue lupa juga naruhnya di mana. Jadi gue pakai semuanya menggunakan tangan. Jadi gue bakal pakai bronzer dari Real Love Reaction yang Sun Glam Bronzer yang ini. Jadi ngomongin topik yang tadi lagi, kalau misalkan psikolog gue tuh kayak bilang kalau gue tuh kayak experience of perfectionism, yang dimana gue tuh selalu kayak seeking apa ya, jadi kayak gue butuh validation dari orang lain kalau misalkan gue itu tuh keren, kalau gue itu tuh pinter dan lain sebagainya macamnya, karena gue punya deep insecurity yang nggak bisa gue address, yang nggak gue address pada saat itu. Jadi gue selalu seeking external validation kalau misalkan gue tuh pinter, gue tuh keren, gue tuh bla 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 segala macamnya, yang dimana itu tuh ngebuat gue tuh clinging sama material things. Kayak misalnya gue tuh self worth gue tuh di measure dari seberapa achievement yang gue punya, dari seberapa uang yang gue punya, dari seberapa gue keterima di university ternama, dari seberapa gue keterima di tempat kerja yang bergengsi dan lain sebagainya macemnya gitu. Dan disitu tuh ngebuat gue tuh the sense of gratitude-nya tuh di hidup gue tuh nggak ada, karena ya gue tuh nothing, karena gue nggak bisa nge-achieve, belum bisa meng-achieve hal-hal yang gue desirein itu gitu. Misalnya kayak banyak duit lah, terus dan lain sebagainya macamnya gitu. Intinya kayak gitu, dan itu yang ngebuat gue tuh clinging sama material things by the end of the day-nya. Ujung-ujungnya gue jadi kayak seeking more, dan gue, tapi setelah gue achieve ABCD, seeking more, itu nggak ngebuat gue tuh ngerasa sama sekali deep contentment dalam hidup gue atau fulfillment. Yang ada tuh gue selalu tetap insecure karena gue selalu compare diri gue sama orang lain, dan terus aja cycle-nya tuh kayak gitu, dan nggak ada end cycle, itu kayak endless loop aja terus kayak begitu sih, over perfectionism itu. Sampai akhirnya gue comes into one realization bahwa sebenarnya happiness tuh it's not come from the external things. Dan gue juga baca di buku Master Your Emotions, yang dimana ternyata kita tuh cuma 10% doang bisa bahagia dari external things. Sisanya itu tuh dari bagaimana kita mengontrol emosi tersebut gitu. Yang gue kira tuh gue mau feel happy itu tuh harusnya external things dulu yang terjadi. Misalkan gue sukses, gue keterima di misalkan Harvard University, terus gue kayak banyak duit, gue naik private jet and stuff like that what makes me happy. But actually it's only like the contribute for the external things that makes us happy, it's only 10% dari buku emotions, manage your emotions. If I'm not mistaken, I will insert the photo here, buku yang gue baca. Oke, next stepnya gue bakal pakein blush di pipi gue yang dari Rose Cosmetics in the shade Radiance. Kalau nggak salah gue pakai sedikit aja karena ini buat blush dalam aja. Oke, anyway, kita lanjut lagi dari omongan yang tadi. Terus gue sadar kayak ternyata tuh selama ini tuh gue ngelihat dunia tuh di point of view yang salah, yang dimana gue tuh selalu kayaknya react instead of respond, yang dimana gue tuh emosi gue itu tuh tergantung external things, yang dimana external things itu something that kita tuh out of our control banget, dan sampai kapan kita tuh harus powerless cuman karena external things yang nggak kita mau, dan itu jadi nge-sabotage our happiness gitu. Terus gue juga di situ juga sadar bahwa okay, gue harus bisa happy within myself, dan I need to create my own happiness.
yang dimana itu berarti gue tidak clinging onto external things gitu. No matter kayak how external things, how rough the external things came into my life, I still can manage it gitu. Ya, master your emotions juga sih sebenarnya itu masuknya. Dan dari situ gue juga tuh sadar banget bahwa dunia ini tuh kayak sebenarnya tuh adil aja gitu. Adil bagaimana kita memandang si dunia itu, external event yang datang ke hidup kita. Dan di situ gue bener-bener kayak ngerasa ada sesuatu yang berubah banget dari diri gue, yang dulunya mungkin diri gue sangat-sangat reaktif, sangat-sangat apa ya istilahnya, kayak victimize diri gue bahwa hidup tuh kayak gini, hidup tuh nggak adil, hidup tuh nggak seru, hidup tuh bla 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 segala macem. Yang dimana itu tuh just our state of mind aja who creates that life is unfair, that life is sucks, that life is so hard and stuff gitu. Itu cuman pikiran kita doang. Kayak saat gue tuh mikir kalau misalnya gue tuh cuma bisa happy dari external things ya, saat gue bisa mikir kalau misalnya gue tuh cuma bisa happy dari external things, itu tuh ternyata salah banget. Kita tuh punya, waktu itu gue lupa ada salah satu philosopher yang dimana gue tuh baca buku judulnya Man's Search for Meaning. The only human have tuh waktu di Pacific Trofenkel itu tuh ada di apa namanya camp Nazi Jerman itu pada saat yang apa Holocaust itu adalah the freedom of our mind untuk berpikir bagaimana kita interpret the situation yang lagi kita hadapin itu sendiri. Yang dimana dulu gue kira tuh ya kalau misalkan eventnya tuh nggak sesuai apa yang gue mau ya it sucks gitu. Dan padahal itu tuh based on our assumption aja gitu untuk meng-create hal itu. Dan kita tuh punya banget ternyata power untuk nge-reframe si event yang terjadi di hidup kita sebagai lebih indah gitu. Paham gak sih maksudnya? Itu juga nggak nge-reframe otak gue untuk kayak ternyata hidup itu tuh gimana kita mau nge-view diri kita. Misalnya kita mau nge-fokusin pada good things, life would be good. And if you only see life in the lens of misery atau kayak sadness, ya life will turn out be so miserable juga gitu. Jadi it's just no matter where you focus on di hidup ini tuh. Oke, tadi gue ini pakai eyeshadow, gue beli di Cafe, dan gue mau pakai eyeshadow yang ini. Kan tadi gue pakai yang ini, sekarang pakai yang ini. Oke, anyway, lanjut lagi. Gue baru realize kayak how powerful the mind is saat gue tuh experimenting myself about kayak, jadi gue coba untuk immerse diri gue onto something that is very miserable. So I think that I couldn't make this, I couldn't achieve the success. Pokoknya I immerse myself in the sense of hopelessness, dimana gue ngerasa kayak there is no way for me to get success dan lain sebagainya macamnya. Gue immerse diri gue for like a week, not so a week sih, kayak less than a week gitu. Kayak apa sih that happening to my body? I feel so depressed, I feel so helpless, I feel so hopeless, I feel like there's no, how to say, kayak gak ada sama sekali chance for me to get success, to live the dream life I want, because everything that I did, it seems so fail, and I always like try to change the past that in fact cannot be changed. Dan terus aja kayak revisiting the past, dan terus gue kayak menyalahkan diri gue dan sebagai macam-macamnya. Itu tuh yang gue coba untuk immerse diri gue, and then gue coba lagi untuk reframe. Dan setelah next dari situ gue ngerasa depressed and something like that, dan dari segala macam gue ngerasa kayak no energy, no demotivation. I feel like everything is so pointless. Everything that I did, it just lead me to another failure again. Dan setelah dari situ gue coba lagi experimenting myself untuk berpikir in a positive way, where kayak misalkan, well I have to face with the problems or challenges in my life, and it will lead me to the opportunity where I can grow myself, I can find the hidden gem inside of myself yang kayak sebenarnya gue nggak recognize itu before the challenges have to come to surface dan lain sebagai macamnya. Dan gue reframe juga bahwa gue tuh confident, I give the positive affirmation throughout the day, everything. Whenever I want to start the day, when I wake up
basically when I wake up in the morning, I start to giving myself the affirmation through the EFT tapping and stuff, bahwa gue tuh kayak I am lovable, I am worthy of love, I am capable of achieve many things in my life, and how much I have so many good qualities within myself dan lain sebagainya. I reminded myself again and again and again, and it changed gitu. Dan dari situ tuh gue ngambil ke conclusion where kita tuh bisa merasa bahagia saat kita memfokuskan otak kita. Dan itu bener juga sih yang kata Viktor Frankl, itu tuh manusia tuh cuma punya satu kebebasan, yaitu kebebasan untuk bagaimana mereka berpikir. Dan itu adalah kebebasan yang gue ngerasa kayak oke, even though gue harus kayak merasakan misery in life, yang kesusahan, setbacks, adversity dan lain sebagainya macamnya, I still can be happy gitu through my mind. Dan gimana how I focusing on my mind ke suatu hal yang emang ngebuat gue tuh feel desirable to my goals, feel so content with my life. Misalkan gue fokus on my good qualities, I focus on something that I can addressing to something, the small achievement yang gue lakuin on the day-to-day life. Itu juga ngebuat gue kayak wow, gue ngerasa diri gue tuh whole content daripada yang sebelumnya gue over perfectionist dan always seeking for the external validation. And now I feel fully content within myself with the everything yang ada di diri gue. I know the good qualities I have in myself dan lain sebagainya macamnya. Dan pas gue recording tiba-tiba kayak nggak ke save gitu, gue udah 5 menit ngomong, bayangin. So anyway, kayak gue kan bilang kalau misalkan kayak gue I do experimenting myself about kalau gue tuh pernah juga sengaja kayak I have been depressed, dan gue juga diagnosed for that bipolar disorder, which is I always experience almost monthly gitu. Gue experiencing like the depression episode, dan di situ gue juga realize how much the negative thoughts that I've been built setiap gue kayak ngerasa depressed itu tuh. Jadi the source of the depression thought is actually about the negative thoughts yang kita buying. After kita buying one negative thought, it will attracting to another negative thoughts lagi, dan itu always perpetuating the negative thoughts again and again, and it leads me to depressed gitu. Kayak gitulah. Terus abis kayak gitu intinya gue baca buku, dan di buku itu tuh ngasih tahu bahwa sebenarnya tuh kita tuh ngelihat hidup tuh gimana cara kita tuh berpikir tentang hidup itu tuh bagaimana kita nge-reframe suatu emosi lah, intinya kayak gitu. Misalkan gue kayak immerse diri gue di negative emotions, and then I don't try to reframe it into positive one. Gue kayak let it be to be negative emotions saja, and then I immerse myself to feeling ngebuying the thoughts of negativity lah intinya. Dan itu tuh nge-affect my physiology and psychology gue banget, dimana gue ngerasa depressed, demotivated, and my physiology gue jadi lambung mulu gitu ibaratnya, terus lemes, tired, always in the fatigue gitu. Dan akhirnya setelah gue experimenting itu, gue change diri gue untuk ke positif, dan gue shifting dari si depression itu, dari negative thoughts leads to negative emotion leads to the negative behavior, which is I felt demotivated and stuff. Dan gue coba shifting it ke more positive one, more empowering one. Kayak misalnya gue tuh gue giving myself the positive affirmation after I wake up in the morning. Terus kayak I do meditation for every day, dan itu ada di journal book juga. Ntar gue bakal bikin video terpisah tentang journaling books, dan I try to create the new routine, the positive routine, dan nge-increase natural dopamine di hidup gue, dan so on. Dan leads-nya tuh kemana, gue jadi yang ngerasa empowering. Dan I feel like right now gue udah nge-implementasin itu selama dari awal 2024 sampai sekarang, meditasi secara rutin dan lain sebagainya macamnya, engage in a natural dopamine activities. Gue ngerasanya I feel like my life I feel so content with my life, I feel so whole with my life, I feel like life is worth to try to live in gitu. Dan gue ngerasa kayak oh my god, ya gue menyadari banget bahwa it's just the matter of the mind, and how powerful the mind is. Kalau misalkan kita bisa reframe it to better one, kenapa kita harus cling onto the negative one gitu. Manusia tuh punya power atas pikirannya sendiri, dan mereka punya freedom itu untuk gimana nge-create something lebih positif dan lain-lain dari the power of mind-nya itu sendiri gitu. Terus gue yang kayak
gila sih gue kayak kemana aja nih selama ini gitu. Anyway, gue nih pakai Rose All Day Micro Eyebrow Pencil untuk ngedraw my eyebrow ya. Nah, anyway, back to the topic lagi. Di situ gue langsung kayak ngerasa, oke, gue ngapain selama ini wasting of my time cuman untuk merasa miserable in life. Oh my god, I wish I knew this earlier banget sih. Kayak ini juga clear brow dari Rose All Day. Nah, setelah gue meng-build habit itu seperti yang di intro awal video vague ini kali ini, gue juga kayak menyadari bahwa ternyata hidup itu tuh will be so beautiful, will be so peaceful juga, karena gue lagi pengen seek for the seek serenity, calmness, peacefulness in life basically. Itu tuh dengan cara adalah gue jadi lupa sendiri tiba-tiba, dengan cara detachment. Jadi something yang ngebuat gue feel so miserable in life dan ngerasa kayak hidup itu tuh tidak menyenangkan adalah karena gue clinging onto external things seperti yang awal, karena gue ada perfectionism itu yang dimana saat gak ke-achieve gue ngerasa depressed banget, gue ngerasa kayak I feel like a failure dan lain sebagainya, dan so on kayak negative thoughts lainnya yang sudah gue berusaha reframe saat ini gitu kan. Udah gue berusaha reframe untuk tidak berpikir seperti itu lagi in a negative way. But anyway, dari situ gue nge-realize juga kayak wow, ternyata saat kita attach atas suatu goals dan suatu keinginan dan jadinya self-wanting, seperti buku Radical Acceptance itu yang gue baca dari Tara Brach atau apalah itu gue lupa. Di situ tuh yang self-wanting itu yang sebenarnya ngebuat kita tuh less happy. There's nothing wrong for us to dream big, to wanting something, but we need to separate between the wants and what we are gitu. Jangan bikin kayak the wants and diri kita tuh jadi oneness, dan itu yang ngebuat kita tuh kayak once kita nggak dapet si the want kita ini, kita tuh langsung kayak mengpersonalize hal itu gitu, dan lo langsung kayak ngerasa nggak happy. Di situ langsung gue yang kayak okay, you know what, I want to be happy, and then if I want to be happy, I need to detach from material things. Dan di situ gue langsung kayak gue benar-benar langsung bikin prompt, bikin plan untuk how to detach from everything, from friends, from material things, basically from something that looks like material. It's not about only the money and stuff, it's about the job, the title, the friendship, the everything. Gue berusaha detach dari hal itu karena life is merely an experience. It won't remain last. There's not, ya gak akan tetap gitu di hidup ini tuh, gak akan selamanya sama, pasti bakal ada perubahan. There always be changes, dan karena ada perubahan itu yang harus kita tuh bisa adapt dengan cara not to clinging untuk materialistic again ya. Gue ngebawa hal itu, dan caranya adalah gue menemukan salah satu formula, yaitu life is only an experience. Jadi once gue feel the happiness, feel kayak happy, feel kayak gue akhirnya bisa nge-achieve A, B, C, D, dan gue selalu bilang this is the this is only an experience, okay? I achieve for example like this amount of money, I achieve these goals, I achieve this job and stuff. It's only an experience. It could be just like go away within like a second. Cuman ya it's an experience, which is when we need to experience it, we need experience it mindfully, karena kita tahu ini cuma temporarily, dan gue nggak mau waste of my time jadinya nggak fully present dengan experience yang ibaratnya tuh Tuhan kasih atau Allah kasih, itu fully experience it in a very good depth of emotions gitu. Gue nggak mau kayak ada anxious, fear dan lain sebagainya. Jadi once gue nggak achieve something, I will celebrate it, I will embrace it, I will so happy, tapi nggak clinging to it. Anyway, gue ini pakai blush on dari BLP in shade Bikini, dan gue mau pakai highlighter dari Roll of Reaction in the shade Moonlit. Dan balik lagi ke topik yang tadi ya, jadi saat gue merasakan kebahagiaan dan lain sebagainya macamnya, atau gue bertemu dengan teman, bertemu dengan sesosok pasangan, kekasih, atau siapapun itu, job yang gue pengenin, uang dan segala macamnya, gue cuman bilang ke diri gue it's only an experience. Jadi gue sebisa mungkin take that advantage dari si experience itu biar bisa buat gue tuh happy dan sebagai macam mananya gitu. Jadi gue nggak akan clinging dan terlalu desperate wanting hal itu. Begitu juga dengan pertemanan, kayak saat teman ntar
udah punya hidupnya masing-masing, ya udah itu cuman temporary aja. I had the time of my life having fun with them, and then this is the time where we need to be separated and grow apart. And that's completely fine because life is only an experience. I always remind myself I'm very grateful for what I have now. Rasanya karena itu experience, gue rasanya pengen fully untuk merasakan hal itu, karena ini experience doang gitu. Kayak lu experiencing naik bungee jumping dan lu pengen experiencing hal itu, ya udah abis itu kan kalian kayak ya udahlah attach lagi gitu. Dan jujur aja setelah gue kayak mastering, not so mastering tapi quiet mastering sih, gue jadi kayak lebih calm aja gitu. Jadi hidup gue tuh nggak di fight or flight mode terus yang dimana gue harus oh my god ntar kalau gue ini kayak gimana. Itu tuh rasanya hidup gue tuh kayak in a sense of contentment, dan rasanya kayak relax. Hidup gue nggak terlalu apa ya, gegabah untuk kalau ini hilang gimana, kalau ini gimana. Itu gue bener-bener oh my god konten banget sama hidup gue. Gue grateful juga iya, konten juga iya sama hidup gue. Gue ngerasa setelah detach itu tuh dengan segala material things, gue nggak yang kayak ambisius yang gila-gila validasi dari orang, belum bisa experiencing the wholeness dari diri gue. Yang sekarang gue bisa merasakan hal itu. Dan ya itu sih yang skill yang menurut gue yang at least tuh lu ada di hidup lu tuh adalah master of detachment. Jadi lo tuh bisa adapt sama life changes gitu, karena life itu kan gak statis ya, dinamis. Jadi kita harus bisa adapt lah sama hal itu ibaratnya. Ini gue pakai mascara dari Rose All Day, bagus banget ya, dan penjepit bulu matanya dari Mas Xiaomi, dan itu bagus banget ya. For once in my life, I feel life it's so worth the living. Gue lanjut pakai lip liner. Gue mau nge-lining diri gue, bibir gue. Gue nggak mau terlalu overline karena gue nggak suka. Gue pakai lip gloss from MOP in the shade Mauve Versal. Harusnya gue lebih pakai yang muted lagi sih. By mastering detachment sama the power of mind. Setelah itu gue langsung ngerasa life is so worth the living and I want to live any longer in life gitu. So here's the final result. Thank you so much for watching guys. After kalian ngedengar gue yapping tentang life dan segala macam, hopefully it helps you untuk kayak ngerubah mindset kalian. And thank you so much for watching. Bye.